Dan ternyata kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh dalam erat kaitannya dengan iman dan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Jadi thayyibah di sini, hayatan thayyibah di sini bermakna kebahagiaan. Siapapun dia, baik dia laki-laki ataupun perempuan, sepanjang dia melakukan amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh terhadap perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, mengerjakan ibadah wajibnya, ya seperti salat, puasa, zakat. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan. Tentu didasari dengan iman, ya. Kemudian bagaimana dengan orang yang terlihat sehari-harinya baik, kaya, dermawan, tutur katanya bagus, tidak merokok, tidak jahat sama orang, pandai bergaul, tapi dia tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dia punya kebaikan di dunia ini berupa sanjungan orang ataukah kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, ya, orang hargai, orang senang, tapi sebatas di dunia yang sementara ini. Tapi untuk dia bawa amalnya itu menuju akhirat sebagai bekal di akhirat, itu Allah Subhanahu wa taala tolak dan tidak hitung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini, tidak memiliki iman, tidak iman kepada Allah, kafir, itu di akhirat nanti dia tidak akan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa di akhirat itu dia akan berada di neraka jahanam. Meskipun kehidupan dunianya itu terlihat baik. Jadi setiap amalan ini sebenarnya, amal saleh ini itu harus didasari dengan iman. Iman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru amal saleh. Inilah sebaik bekal menuju akhirat. Inilah yang disebut dengan takwa. Kemudian ganjarannya orang yang beriman dan beramal saleh ini sangat istimewa di akhirat, karena ternyata kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat itu bekalnya adalah iman dan amal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ternyata bekal, ya, orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini di akhirat itu akan dibalas dengan surga firdaus. Dan banyak lagi ayat dalam Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana iman seseorang dan amal saleh seseorang itu memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatu tajri min tahtihal anhar." Jadi dalam Quran itu dijelaskan bahwa setiap ada kalimat atau kata iman dan diikuti dengan amal saleh, maka ganjarannya itu adalah kebahagiaan yang kekal atau surga yang kekal. Begitu pula dengan orang yang senantiasa beriman
tapi tidak melakukan amal saleh, dia sudah beriman tapi tidak melakukan amal saleh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ketika orang-orang Badui datang kepada Nabi bertanya bahwa kami ini sudah beriman, kata orang Badui, tapi turunlah Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian itu baru Islam, tapi belum Islam ini belum, iman ini belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi ulama sepakat bahwasanya iman itu adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan, dengan amalan. Jadi bukti bahwa orang beriman itu adalah bagaimana dia melakukan amal saleh, bagaimana dia beribadah. Hakikat iman itu seperti akar pohon yang menancap di dalam tanah. Dia tidak terlihat, tidak nampak, tapi mampu, hakikatnya dia tidak nampak. Tapi kalau dia imannya besar, bagus, lurus, maka wujudnya itu adalah dengan salat, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin zikir, ya, sedekah, rajin doa. Inilah perbuatan atau amal saleh yang menopang keimanan kita. Sebagaimana akar tadi yang tersembunyi di bawah tanah, ibadah kita, amal saleh itu, salat kita itu yang nampak. Pohon itu nampak dilihat mata, bahwasanya orang ke masjid salat berjamaah nampak oleh mata. Itulah amalan ibadah yang tidak bisa disembunyi, ya, mencerminkan bahwasanya orang itu memiliki iman, ya. Jadi erat hubungannya amal saleh dengan iman dan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi kebahagiaan kita ini adalah kebahagiaan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dalam iman dan amal saleh. Bukan dengan kekayaan, dengan harta. Tak ada hubungannya iman amal saleh ini dengan orang kaya, dengan orang miskin. Orang yang beriman di mana saja, dalam keadaan apa saja, kalau memang dia beriman, yakin betul dengan keputusan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan terkesan. Kalau dia kaya dan beriman, maka dia gunakan kekayaannya untuk beramal saleh. Maka dia mencari keberkahan hartanya itu dengan amal saleh. Dia bersyukur dengan itu, dengan apakah dengan sedekah atau apa. Begitu pula dengan orang yang memiliki iman dalam keadaan miskin, maka dia tidak akan terkesan dengan kemiskinannya. Dia akan bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan keimanan dan amal salehnya. Jadi tidak ada hubungannya. Bahkan orang miskin itu 500 tahun dia lebih dulu masuk surga daripada orang kaya. Begitu pula dengan punya pangkat dan jabatan, tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan orang yang beriman dengan amal saleh dengan orang yang punya pangkat. Bahkan kalau orang yang beriman punya pangkat, dia gunakan pangkatnya untuk membuat satu kebijakan, melakukan amal saleh, apakah amal jariah. Mungkin dengan tanda tangannya dia mampu membuat satu masjid, ataukah jembatan, ataukah jalan, ataukah pondok pesantren. Jadi dia mampu menggunakan jabatannya itu, keberkahan yang diberikan kepadanya itu dalam mengubahnya dalam bentuk amal. Itulah orang-orang yang beriman. Baik, itu ceramah singkat saya untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Semoga iman kita tetap dijaga dan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan salat kita diterima, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan amal kita memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.